Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 111-112. Saat suara bocah takdir jatuh, segel dewa tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, kata putih, Dao, tiba-tiba terbang keluar dari segel dewa. Kata, Dao, ini membawa gas ekor cahaya putih ke arah tembak menjauh dari daun lihat di bawah. Ledakan, dalam sekejap, seluruh dunia menjadi ilusi. Kekuatan langit dan bumi, segera setelah tekanan mengerikan ini muncul, seluruh bumi mulai bergetar dan gunung-gunung bergetar, seolah-olah akhir telah tiba. Semua orang kaget, inilah kekuatan surga. Ini mewakili tekanan tertinggi di satu sisi dunia. Semburan tekanan saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh orang kuat di alam kesengsaraan ilahi. Pukulan pengurangan dimensi yang nyata, karena ini bukan lagi nasib pertarungan anak muda, melainkan jalan surga, dan masih mewakili jalan langit dan bumi. Bagaimana cara melawannya? Semua orang memandang rendah pemuda bernama Ye Guan. Apakah pemuda ini menunggu untuk mati, atau dia menentang kehendak surga? Dan jika itu bertentangan dengan kehendak surga, maka masalahnya tidak seserius biasanya. Nitian Dao, itu di Akademi Ni Guangxuan, karena jalan surga adalah milik Akademi Guangxuan. Ye Guan memperhatikan Dao surgawi, yang mewakili kata, Tao, datang ke arahnya dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, apakah ini Dao surga? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan berkata dengan lembut, Dao surgawi apa tidak boleh dilakukan? Apakah Anda ingin bersikap adil dan merata? Xiao Ta berkata, hukum surga tidak dapat mewakili keadilan. Keadilan terletak di hati rakyat. Keadilan terletak di hati rakyat. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Ketika dia masih kecil, dia sangat merindukan Akademi Guangxuan. Guangxuan Dharma, Akademi Guangxuan mewakili jalan yang benar di dunia dan keadilan. Namun ketika dia dewasa, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ada hal baik dan buruk di Akademi Guangxuan. Tidak ada yang mutlak antara kebaikan dan kejahatan. Keadilan terletak di hati manusia. Jika jalan surga adil, saya akan menaatinya. Jika jalan surga tidak adil, saya akan membunuhnya. Saat dia membaca ini, tatapan ganas tiba-tiba muncul di mata Ye Guan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan pedang Xingdao muncul. Berdengung, bersamaan dengan suara pedang yang bergema, cahaya pedang membubung ke langit. Bangkit melawan langit, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius dari sebelumnya. Pendekar pedang muda dari Nanzu ini sebenarnya ingin bertarung melawan surga. Tentu saja semua orang bisa mengerti, melawan, atau mati, orang normal akan memilih untuk menolak. Tapi, itulah jalan surga. Itu mewakili semacam jalan surga yang teratur. Dan pada saat ini, di mata semua orang, cahaya pedang menerpa kata Dao yang melambangkan jalan surga. Dan ketika semua orang mengira Ye Guan akan mati, adegan berikutnya membuat semua orang di ruangan itu membuka mata karena terkejut. Tertawa, pedang itu benar-benar merobek kata Dao menjadi beberapa bagian. Pedang itu melaju lurus ke dalam dan mengenai segel dewa secara langsung. Ledakan, segel ilahi dan formasi rune berubah menjadi debu. Namun,
Pedangnya tetap tidak berhenti. Di mata semua orang yang tidak percaya, Ye Guan memegang pedangnya dan membunuh langsung di dao mata surga. Kilatan kemarahan melintas di dao mata surga. Kamu semut kecil, beraninya kamu melawan langit. Suara itu jatuh, dan cahaya guntur yang menakutkan menyapu dao mata surga. Bencana surgawi. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis. Hanya mereka yang kuat di alam kesengsaraan ilahi yang akan mengalami kesengsaraan surgawi ketika mereka berlari ke alam yang lebih tinggi, dan kesengsaraan surgawi di depan mereka jelas bukan kesengsaraan surgawi biasa. Melihat malapetaka itu, mata Ye Guan melonjak marah, pemenggal kepala. Tertawa, di bawah pandangan semua orang, pedang ini langsung merobek kesengsaraan. Berdengung, diiringi dengan suara pedang dao menembus langsung ke dao mata surga. Ledakan, dalam sekejap, seluruh dunia menjadi ilusi dan transparan. Semua orang ketakutan, apakah ini benar-benar jalan surga? Di bawah, wajah bocah lelaki yang ditakdirkan itu penuh rasa tidak percaya saat ini. Apakah kamu membunuh jalan surga? Apa-apaan? Saat ini, kepalanya berdengung. Pada saat ini, Gu Chaoyuan di bawah tiba-tiba berteriak, Ye Guan, kamu tidak boleh membunuh Tia Dao. Pada saat ini, Tia Dao ditahan oleh pedang Xingdao, dan dia belum mati. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Gu Chaoyuan. Gu Chaoyuan berkata dengan suara gemetar, jalan surga mewakili tatanan langit dan bumi. Dan yang lebih penting, Akademi Guangxuan. Selain itu, ada perintah ketat dalam metode Guangxuan. Tidak ada seorang pun diizinkan untuk menyakiti roh langit dan bumi. Jalan surga juga milik roh. Jika kamu membunuh Tia Dao, tidak akan ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Niat buruk lainnya, dia tahu bahwa Ye Guan dan Ye Guanzi adalah teman. Selama Ye Guan tidak membunuh Tia Dao, akan ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Lagi pula, bakat yang Ye Guan tunjukkan terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, masalah ini awalnya salah bagi Anjia, jadi akademi kemungkinan besar akan menerima Ye Guan. Bahkan keluarga dan sekte bangsawan mungkin tidak dapat menghentikannya. Kaisar pedang yang begitu muda, faksi akademi yang dipimpin oleh Ye Guanzi pasti akan bertarung demi Ye Guan, dan mereka akan menang dengan segala cara. Begitu Ye Guanzi memobilisasi kekuatan sekelompok orang di belakangnya, sekte dan keluarga bangsawan belum tentu bertengkar. Lagi pula, ada banyak orang bijak sastra dalam kelompok orang di Akademi Sastra, dan Suxian dan Ye Guanzi keduanya memiliki identitas yang sangat istimewa. Begitu keadaan menjadi serius, sekte dan sekte aristokrat mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Dan jika Ye Guan membunuh Tia Dao, itu dia. Sekte dan sekte keluarga punya alasan. Pada saat itu, bahkan jika Ye Guanzi dan sektenya ingin memenangkan Ye Guan, tidak ada alasan bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa jika Ye Guan membunuh Tian Dao, itu sama saja dengan memaksa dirinya ke dalam situasi putus asa. Di langit, Ye Guan terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak melihat hubungan yang kuat? Cara Tuhan, ada perintah ketat dalam hukum Guangxuan bahwa tidak seorang pun boleh membunuh Tia Dao. Bahkan jika Tia Dao salah, itu hanya dapat dihukum oleh Akademi Guangxuan. Pelanggar akan langsung dijatuhi hukuman level 10. Di Akademi Guangxuan, ada 12 tingkat hukuman.
Dao surga pembunuhan termasuk dalam tingkat ke-10. Sangat serius, di depan Ye Guan, Tian Dao tiba-tiba mencibir, apakah kamu tidak berani membunuh? Dia secara alami percaya diri, itu adalah jalan surga. Di bawah perlindungan Akademi Guangxuan, Ye memandang Tia Dao di depannya dan tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apakah Anda ingin membunuh atau tidak? Xiao Ta berkata dengan tenang, terserah. Anda, aku akan mendengarkanmu. Dia berkata. Dia memegang pedang Xingdao dan menebas Tian Dao. Xiao Ta, boom, dalam sekejap, Dao surga langsung dicabik-cabik oleh pedang Xingdao. Dalam sekejap, energi spiritual dari tempat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara ilahi dunia tengah menghilang secara langsung, dan menghilang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Energi spiritualnya runtuh, karena Tia Dao adalah inti yang memelihara energi spiritual Tiongkok dunia tengah. Pada saat ini, Tia Dao terbunuh, dan pembentukan energi spiritual Tiongkok dunia tengah secara alami runtuh tempat. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Chaoyuan langsung menjadi sangat pucat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Benar-benar bunuh Tia Dao, Sin Bikuge dengan cara ini. Bahkan Ye Guanzi tidak dapat menyelamatkan Ye Guan di Akademi Guangxuan. Ini adalah kejahatan pemenggalan kepala yang sangat parah. Semua orang di lapangan juga terlihat bingung. Bunuh sekarang? Tia Dao baru saja dibunuh. Semua orang bingung. Pertama, jalan surga sudah mati. Kedua, beraninya kau membunuh Tia Dao. Bocah yang menentukan itu juga sangat tidak percaya pada saat ini. Dia awalnya mengira dia pasti bisa membunuh Ye Guan. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah memanggil jalan surga, dia tidak hanya tidak bisa membunuh Ye Guan, tapi dia juga tidak bisa membunuh Ye Guan. Malah dibunuh oleh Ye Guan. Apakah ini jalan surga? Dia merasa itu keterlaluan. Pada saat ini, Gu Chaoyuan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, Ye Guan, kamu. Ye Guan berkata dengan tenang, Tuanku Ta memintaku untuk membunuhnya. Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, apakah aku bertanya kamu ingin membunuhku? Ah. Ye Guan Dao, bukankah kamu bilang itu terserah aku? Xiao Ta, Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Ta, aku mendengarkan sebab dan akibat ini. Kamu harus membawanya bersamaku. Xiao Ta berkata dalam hati, kamu benar-benar bajingan yang jahat, saya sangat yakin. Pada saat ini, Gu Chaoyuan tiba-tiba tersenyum pahit, Ye Guan, tuanmu. Saat dia mengatakan ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Ye Guan berkata dengan serius, Ta masterku sangat kuat, sungguh. Gu Chaoyuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, seberapa kuat? Ye Guan berkata, di bawah 3 pedang, dia tidak terkalahkan, dan di atas 3 pedang, dia bisa 1 untuk 1. Xiao Ta, 3 pedang. Gu Chaoyuan mengerutkan kening. Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menatap anak laki-laki yang ditakdirkan itu. Melihat Ye Guan menatapnya, mata anak laki-laki yang ditakdirkan itu tiba-tiba menyipit. Ye Guan tidak suka meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, Ye Guan memegang pedangnya dan membunuh anak laki-laki yang ditakdirkan itu. Pada saat ini, ruang dan waktu di belakang anak laki-laki yang ditakdirkan itu tiba-tiba retak. Saat berikutnya,
sebuah tangan langsung meraih bahu anak laki-laki yang ditakdirkan itu dan membawanya pergi dengan paksa. Tertawa, Ye Guan menusuk udara dengan pedangnya. Di tempat yang sama, wajah Ye Guan berubah muram. Dia benar-benar kabur. Ye Guan ingin mencoba mengejarnya, tapi dia tidak bisa mengejarnya sama sekali, karena lawannya sepertinya telah melakukan perjalanan langsung melalui ruang dan waktu dan melarikan diri. Disayangkan, Ye Guan menggelengkan kepalanya. Lain kali mereka bertemu, dia harus menyerang terlebih dahulu dengan pedangnya. Pada saat ini, Ji Xuan tiba-tiba berjalan cepat ke arah Ye Guan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Harus lari." Ye Guan mengerutkan kening. Ji Xuan menatap Ye Guan, cepat. Dia tahu bahwa Ye Guan telah membunuh Tia Dao, dan sebentar lagi Ye Guan akan dicari oleh Akademi Guangxuan, dan dia mungkin juga diinginkan oleh cabang utama Akademi Guangxuan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melihat ke arah Dong Limo. Saat dia melihat Ye Guan, ekspresi Dong Limo tiba-tiba berubah drastis, dan saat berikutnya, Ye Guan muncul di hadapannya. Dong Limo merasa ngeri, dan dia galak menggerakkan tangannya. Tanah terkepal erat, dan kekuatan darah yang kuat keluar dari tubuhnya. Tertawa, namun, begitu kekuatan darah muncul, itu langsung dipotong-potong oleh pedang berjalan di tangan Ye Guan. Melihat pemandangan ini, mata Dong Limo tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tahu kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunan ini sulit dilawan bahkan oleh orang biasa di alam kesengsaraan ilahi. Terlebih lagi, dia telah memukul mundur Ye Guan beberapa kali sekarang. Setelah itu, dia menjadi sangat rentan. Di tengah pikirannya, Dong Limo menempelkan pedang Xingdao ke tenggorokannya. Ye Guan tidak membunuh Dong Limo, tapi langsung menghilang bersama Dong Limo. Ekspresi Dong Liken tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat mengejarnya. Di lapangan, Ji Xuan dan Ye Qing juga buru-buru mengejarnya. Segera, Ye Guan membawa Dong Limo ke dunia mayat hidup. Begitu dia tiba di dunia andit, Ye Guan melihat lelaki tua yang dia lihat saat pertama kali tiba. Melihat Ye Guan, lelaki tua itu tertegun, "Itu kamu?" Ye Guan mengabaikan lelaki tua itu dan bergegas langsung ke dunia undead bersama Dong Limo. Begitu dia memasuki dunia undead, ratusan kesadaran spiritual yang kuat langsung mengunci Ye Guan. Dong Liken muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Ye Guan memegang pedang berjalan di tenggorokan Dong Liken. Dia menatap Dong Liken, "Senior, aku tidak punya niat buruk untuk datang ke sini. Aku hanya ingin meminjam sesuatu dari para bangsawan." "Apakah kamu ingin meminjam?" Ye Guan berkata dengan tenang. "Tidak mungkin." Dong Liken tiba-tiba menjadi marah. "Sama sekali tidak mungkin." Ye Guan memandang Dong Liken dengan tenang. "Aku tidak akan meminjamnya. Kalau begitu selesaikan skornya." As dia berbicara, dia melirik ke arah Dong Limo di depannya, dan kemudian berkata, "Orang jeniusmu ini mengikuti Anda Osin untuk mengincarku. Bukankah terlalu berlebihan untuk membunuhnya?" Dong Liken menatap Ye Guan. "Ye Guan, aku tahu kamu sangat jahat, dan kamu memiliki pendukung besar di belakangmu. Tetapi kamu harus berpikir jernih, ini adalah klan kekaisaran mayat hidup." Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk dengan marah di kejauhan. Patung Master Pedang Manusia yang berdiri di pintu masuk Aula Abadi berkata, "Aku, klan Kekaisaran Abadi, dilindungi oleh Master Pedang Manusia.
Tidak peduli seberapa kuat orang di belakangmu, bisakah mereka menjadi lebih kuat dari master pedang manusia? Jika kamu berani bertindak sembarangan hari ini, jangan salahkan aku karena memanggilmu master pedang di dunia. Dong Liken benar-benar tidak takut pada Ye Guan, klan kekaisaran mayat hidup yakin. Keyakinan ini adalah ahli pedang di dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa orang di balik klan kekaisaran abadi adalah ahli pedang manusia? Oleh karena itu, meskipun Kaisar Pedang Agung di belakang Ye Guan menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, klan Kaisar Mayat hidup tidak takut. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Jika seorang ahli pedang manusia memukulnya, dia tidak akan berani melawan. Sekarang, wanita itu sangat kuat, tapi 30 juta tahun yang lalu, dia mungkin hanyalah seorang adik laki-laki. Mendengar kata-kata Dong Liken, mata Ye Guan menyipit, dan pedangnya di tenggorokan Dong Limo tiba-tiba mulai meluncur ke kiri dan ke kanan. Tertawa, aliran darah muncrat seketika, mata Dong Limo melebar, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Siapa yang benar-benar bisa menghadapi kematian dengan tenang? Awalnya dia pikir dia bisa, tapi ketika dia benar-benar menghadapi kematian, dia masih takut. Terutama Ye Guan tidak membunuhnya secara langsung dengan satu pedang, tapi melakukannya sedikit demi sedikit. Seringkali kematian tidak menakutkan, tetapi proses menunggu kematian itu menakutkan. Berhenti. Melihat adegan ini, Dong Liken merasa ngeri dan berbicara dengan cepat. Dong Limo adalah jenius paling jahat dari klan kekaisaran abadi. Jika dia mati di sini, klan kekaisaran abadi akan menderita kerugian besar. Ye Guan berhenti. Dia menatap Dong Liken tapi tidak berkata apa-apa. Mengapa Dong Liken tidak mengerti maksud Ye Guan? Pada saat itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Ye Guan, apakah kamu benar-benar ingin menindas klan kekaisaran abadiku? Ye Guan berkata dengan suara galak, apakah aku menindas klan kekaisaran mayat hidupmu atau apakah klan kekaisaran mayat hidupmu menindas aku? Kamu kaisar abadi pemuda berbakat dari klan bekerja sama dengan keluargaan untuk mengincarku. Apakah kamu lupa tentang ini? Dong Liken menatap Ye Guan. Apakah kamu tidak mati? Xiao Ta. Mendengar ini, mata Ye Guan tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dan saat berikutnya, dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Tertawa, dalam sekejap, kepala Dong Liken terbang keluar, dan darah berceceran beberapa meter jauhnya. Berani, mata Dong Liken terbelah. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berani mengabaikan klan kekaisaran mayat hidup dan ahli pedang manusia. Berani sekali, marah dan ketakutan pada saat bersamaan. Karena Dong Limo benar-benar terbunuh, ini adalah bibit terbaik dari klan kekaisaran abadi hari ini. Baru saja pergi, kamu melihat ke arah Siang Dong Liken. Ekspresi Dong Liken tiba-tiba berubah drastis. Ini untuk membunuhnya. Dong Liken menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat muram. Ye Guan, ini adalah klan kekaisaran mayat hidup. Idiot. Ye Guan tiba-tiba meraung, sialan, aku bahkan berani membunuh orang-orang dari keluargaan dan Tiandao. Apakah kamu masih takut dengan klan kekaisaran abadimu? Pinjamkan saja pedangmu, dan aku akan membiarkanmu anak jenius dari klan kekaisaran abadi, membereskannya, oke? Kamu masih ingin mengancamku di sini, dasar Iki. Kami semua mengkhawatirkanmu. Mendengar ini,
Semua kaisar abadi yang kuat di lapangan juga memandang Dong Liken dengan ketidakpuasan di mata mereka. Seperti yang Ye Guan katakan, jika Ye Guan berani datang ke sini, itu berarti dia sama sekali tidak takut dengan klan kekaisaran abadi. Saat ini, hal yang paling benar untuk dilakukan adalah menstabilkan Ye Guan dan menyelamatkan nyawa Dong Limo. Tapi pemimpin klan khawatir Dong Limo akan mati perlahan, jadi dia terus mengancam Ye Guan. Apakah ini keterbelakangan mental? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tidak, kamu, pemimpin agung klan Kaisar Abadi, tidak mungkin sebodoh itu." Pada titik ini, dia menyipitkan matanya. "Kamu ingin aku membunuhmu terus tujuan Dong Limo ini, jika tebakanku benar, Dong Limo ini sama sekali bukan putra atau keturunan langsungmu." Mendengar ini, mata Dong Liken tiba-tiba menyipit, dan di sekelilingnya, sekelompok orang kuat dari klan kekaisaran mayat hidup memandang Dong Liken dengan wajah ngeri. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba bergegas keluar. Dia menunjuk dengan marah ke arah Dong Liken. "Dong Liken, kamu brengsek. Saat ini, kamu masih bertengkar di antara kamu sendiri. Mengapa kamu tidak membayar kembali anakku? Ayo." Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju Dong Liken. Di lapangan, semua kaisar abadi yang kuat juga tercengang. Astaga! Patriark ini terlalu keterlaluan. Mereka semua marah, sangat marah. Saat ini, kenapa kalian masih bertengkar satu sama lain? Dong Limo itu adalah orang paling jahat di klan Kaisar Abadi saat ini. Begitu Dong Limo meninggal, tidak akan ada generasi muda yang membawa spanduk. Tapi orang ini beruntung. Dia benar-benar menggunakan trik kotor untuk dengan sengaja memaksa Ye Guan membunuh Dong Limo demi garis keturunan langsungnya. Anda biasanya bertengkar, tidak apa-apa, tapi saat ini, kamu masih ingin memainkan trik kotor. Pada saat ini, semua orang kuat dari klan kekaisaran mayat hidup di lapangan marah. Kamu melirik kedua orang yang bertarung di kejauhan, Dong Liken, dan menggelengkan kepalanya. "Tuan Ta, apakah ini klan kekaisaran mayat hidup yang pernah ditinggali oleh ahli pedang manusia?" Xiao Ta berkata dengan lembut. Mantan pemimpin mayat hidup klan kekaisaran adalah orang yang sangat luar biasa. Anggota klan Kaisar Abadi dari generasi itu semuanya luar biasa. Sekarang setelah puluhan juta tahun berlalu, segalanya telah berubah. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, kamu bisa merasakannya, pedang King Xuan." Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta sedikit bingung. "Aku tidak bisa merasakannya, ini tidak normal." Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening dan menatap kedua pria itu, bertarung di kejauhan. "Astaga, aku datang ke sini untuk meminjam pedang, bukan untuk melihat kalian bertarung satu sama lain." Berhenti, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraung. Mendengar ini, Dong Liken dan pria paruh baya itu berhenti di kejauhan. Dan semua orang di lapangan memandang ke arah Ye Guan. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah pantas untuk bertarung saat ini? Pada saat ini, bukankah kalian semua harus bekerja sama untuk menghadapiku? Bisakah kamu sendiri menjadi orang jahat yang memenuhi syarat? Tidak ingin aku mengingatkanmu, oke?" Semuanya, Ye Guan menatap orang-orang dari klan kekaisaran mayat hidup. "Saya ingin meminjam pedang King Xuan sekarang. Jika Anda tidak meminjamnya, kami akan terus menyelesaikan skor."
Pinjam pedang King Xuan. Mendengar ini, ekspresi semua kaisar abadi yang kuat di lapangan menjadi gelap. Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke patung master pedang manusia di kejauhan. Keyakinanku adalah master pedang manusia. Aku bersumpah atas nama master pedang manusia bahwa aku akan mengembalikan pedang King Xuan kepadamu setelah aku menggunakannya. Xiaota, apalagi yang ingin Dong Limo katakan? Saat ini, seorang wanita di samping keluar. Wanita itu terlihat sangat muda, baru berusia 17 atau 18 tahun. Fitur-fiturnya yang indah, meskipun tidak memiliki keindahan kota atau negara, namun tetap bergerak. Wanita Itu memandang Ye Guan dan berkata dengan tenang, "Tuan Ye Guan, pedang King Xuan itu tidak ada di klan kekaisaran abadi kita." Mendengar ini, Ye Guan tertegun. Tidak ada di klan kekaisaran abadi. Jutaan tahun yang lalu, pedang King Xuan memang ada di klan kaisar abadi kita, tetapi kemudian, kepala klan Jing, yang merupakan pemimpin klan kaisar abadi kita pada saat itu, membawa pedang ini ke halaman utama Akademi Guan Xuan, jadi pedang ini tidak lagi berada di klan kami. Untuk mengejutkan Xiao Xiao, kami tidak mengumumkan hal ini kepada dunia luar. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menatap Dong Liken dan berkata dengan marah, "Jika kamu memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu." Ah, pria paruh baya di samping tiba-tiba merasa sedih. "Moerku, kamu mati dengan sangat menyedihkan." Dia tiba-tiba menatap orang itu. "Dasar anjing tua, aku akan mati bersamamu hari ini." Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Dong Liken lagi. Jadi, keduanya mulai bertengkar lagi. Di lapangan, Ye Guan sedikit kecewa. Dia awalnya mengira pedang King Xuan ada di klan kekaisaran abadi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pedang itu akan dibawa ke alam semesta Guangxuan oleh nenek moyang klan kekaisaran abadi. Dan dia baru saja membunuh Tia Dao. Dan sekarang dia pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Ye Guan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, jika saya menambahkan Anda, bisakah kita membunuh Akademi Umum Alam Semesta Guangxuan? Saya akan melawan yang lebih muda, dan Anda pergi dan melawan yang lebih tua. Selama Anda mengangguk, saya akan membunuh Akademi Umum Guangxuan University sekarang. Pergi ke rumah sakit." Setelah hening beberapa saat, Xiaota berkata, "Terima kasih telah menganggapku begitu tinggi. Orang ini lebih kejam dari kakeknya dan lebih pintar dari ayahnya. Sungguh keterlaluan. Mengapa setiap generasi keluarga yang menjadi semakin keterlaluan?" Mendengar kata-kata guru Ta, Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan kepahitan di wajahnya. Pada saat ini, wanita dengan rok ungu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye Guan." Ye Guan berkata dengan tenang, "Kamu apa yang ingin kamu bicarakan?" Wanita dengan rok ungu berjalan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Saya dapat melihat bahwa Tuan Muda Ye Guan bukanlah orang yang pengkhianat. Dia di sini untuk meminjam pedang. Tapi untuk gadis itu Nalanjia." Ye Guan memandang wanita dengan rok ungu. "Bagaimana kamu tahu?" Wanita dengan rok ungu itu tersenyum sedikit. "Meskipun Tuan Ye Guan datang ke sana, Tiongkok belum lama ini, namanya sudah menyebar ke seluruh Tiongkok. Sejujurnya, saya sudah mengagumi Tuan Muda Ye sejak lama. Jadi saya telah menyelidiki Tuan Muda Ye secara pribadi." Ye Guan menatap wanita berbaju ungu itu. "Rok, apa yang ingin kamu katakan?"
Wanita dengan rok ungu tiba-tiba menoleh untuk melihat orang yang berdiri di samping. Seorang lelaki tua berkata, "Penatua Agung, tolong bawakan kayu eboni dari klan kekaisaran abadi saya." Mendengar ini, ekspresi tetua agung itu tiba-tiba berubah. Wanita dengan rok ungu berkata dengan tenang, "Tetua, segera setelah Tuan Ye pergi, jika tidak ada hal lain yang terjadi, Anda harus menjadi pemimpin klan kekaisaran abadi kami." Mendengar ini, tetua agung tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, pemimpin klan kini telah menimbulkan kemarahan publik. Memikirkan hal ini, tetua agung itu berbalik dan pergi. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia mendatangi Ye Guan dengan naring. Dia menyerahkan Naji kepada Ye Guan. Wanita dengan rok ungu tiba-tiba berkata, "Ini adalah kayu hitam berumur 100.000 tahun. Energi kayu hitam yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat bagi jiwa. Tuan Ye dapat membiarkan Nona Nalan terus-menerus menyerap energi kayu hitam tersebut. Dengan benda ini, Nalan dapat dipelihara. Jiwa Jia tidak hanya dapat bertahan lebih lama, tetapi juga dapat memadatkan dan memperkuat jiwanya." Di masa depan, setelah Tuan Muda menemukan pedang King Xuan dan memberinya tubuh fisik, jiwanya tidak akan memiliki kelemahan atau gejala sisa. 100.000 tahun, kayu eboni, tetua pertama tiba-tiba merasa tertekan. "Tuan Ye, benda ini bernilai hampir ratusan juta kristal emas, dan ini adalah salah satu harta klan kaisar abadi kita." Ye Guan memandang wanita dengan rok ungu. "Siapa namamu?" Wanita dengan rok ungu berkata sedikit sambil tersenyum, "Dong Liu." Ye Guan meletakkan cincin itu dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Dong Liken di kejauhan tiba-tiba meraung, "Berani." Berani. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda. Melihat tanda ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut berubah drastis. "Perintah pedang." Dong Liken menatap Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan kesal, "Kalian semua yang merusak perbuatan baikku." Saat dia mengatakan itu, dia langsung mengaktifkan perintah pedang. Berdengung, tiba-tiba, di kejauhan, patung ahli pedang manusia tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, seberkas energi pedang naik ke langit. Ledakan, aura menakutkan menyebar ke seluruh dunia tengah Tiongkok dalam sekejap. Niat pedang di dunia, pada saat ini, semua orang kuat di seluruh negara ilahi dunia tengah merasakan niat pedang yang menakutkan. Segera setelah maksud pedang di dunia lahir, semua makhluk hidup merasa ngeri. Semua pedang di dunia tengah Tiongkok bergetar serempak pada saat ini, dan kemudian terlepas dari tangan tuannya, dan semuanya menyembah ke arah dunia mayat hidup. Pria itu kembali. Dong Liken menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah, seolah-olah dia gila. "Niat pedang di dunia, bunuh dia, bersambung."